Yang pertama dimulai dari Hilmi Hanif. Tafadhol. Program tahfidz kece badai untuk anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program tahfidz kece badai untuk anak SD. Saya buat waktunya kemarin rencana 5 tahun tapi 4 tahun jadinya. Terus jam tahfidznya cuma 1 jam per hari. Targetnya 4 juz. 4 juz ini juz 30, 29, 28, 27. Saya membaginya menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu belajar membaca metode Iqra jilid 1 sampai 6. Tahap yang kedua belajar Tuhfatul Atfal plus talqin dan tajwid. Tahap ketiga tasmi' dan murojaah. Masuki tahap pertama yaitu belajar kitab metode Iqra. Metode Iqra itu kemarin saya hitung ada 90 halaman. Terus karena waktu KBM-nya cuma 1 jam per hari dan seminggu itu saya buat 6 hari karena 1 hari libur, jadi ada 6 hari 1 minggu, durasinya 1 jam. Untuk semester pertama saya buat itu jadi 1 halaman Iqra itu 2 hari, itu yang minimal. Kalau maksimal ya sehari gitu, karena biasanya kan kalau anak SD kan kadang membaca Iqra masih besok ulangi lagi ya gitu. Kalau tandanya dulu nun, kalau nun suruh ulangi lagi, kalau mim sudah lanjut halaman gitu ya. Di 1 halaman saya buat 2 hari. Terus saya hitung-hitung itu selesai 1 semester yaitu 5 bulan. Saya buat 5 bulan itu alhamdulillah dapat 60 halaman. Jadi 90 halaman kurangi 60 sisa 30 halaman. 30 halamannya saya selesaikan di semester 2. Waktunya dapat 2 bulan, 2 pekan. Terus kan masih ada sisa 3 bulan kalau di sini saya hitung. Semester 2 sisa 3 bulan itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang kemampuannya di bawah rata-rata untuk menyelesaikan metode Iqra. Kalau yang di atas rata-rata mungkin ini masih belum saya pikirkan, masih nunggu keputusan, harus dimusyawarahkan nanti ya. Terus tahap kedua masuk Tuhfatul Atfal, talqin dan tajwid. Tahap kedua ini cuma 1 tahun ya, 1 tahun 2 semester. Saya bagi per bulan. Di Tuhfatul Atfal itu pokoknya 1 bulan itu 1 bab. Dan saya bagi di Tuhfatul Atfal itu ada 8 bab ya. Bulan pertama bab nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin, mim sukun sampai bulan ke-8. Terus selain belajar Tuhfatul Atfal itu juga ada talqinnya. Pertama Al-Fatihah dulu, kalau sudah benar nanti mulai juz 30. Juz 30 mungkin kayak di sini Al-A'la gitu sampai Anas. Terus kalau masuk bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya kan sudah ada materi Tuhfatul Atfal yang bulan pertama itu. Nah, kita masukin lah tajwid juga, terus mulai kita praktekkan, terus pokoknya gitu mulai
kita belajar sudah paham, terus kita praktekkan bareng-bareng gitu tajwid sampai bulan ke-8. Kurang lebih seperti itu metodenya per bab dan talqin juz 30 tajwid. Terus bulan ke-9-nya saya buat untuk persiapan, ada ujian baca Quran. Kalau di sini ujian baca Quran itu minimal panjang pendek, terus harokat, terus gunah dan mat itu gunah dan mat itu mengsukun sudah bisa. Terus setelah persiapan yaitu ujian membaca Al-Quran. Standar lulusnya seperti tadi. Terus saya lupa nulis di sini tuh, setiap bulan itu ada semacam ujiannya atau apalah namanya, yaitu materi 1 bulan itu kita evaluasi. Kalau di sini kita ujikan untuk para murid gitu ya. Bulan pertama selesai bab nun sukun dan tanwin, nanti akhir bulan kita ringkas semuanya gitu. Begitu seterusnya. Terus setelah tahun kedua yaitu kita masuki tahun ketiga, tahap yang terakhir tasmi' dan murojaah. Saya buat waktunya 2 tahun. 2 tahun untuk pertemuannya 1 hari 1 jam. Terus saya buatnya targetnya kan juz 30 sampai juz 28. Terus saya ambilnya cuma menghafal 3 baris per hari. Kenapa saya ambil yang juz belakang? Karena ayatnya pendek-pendek, terus kalau dibagi 3 baris kan lebih mudah daripada juz 1 gitu. Itu alasan saya. Kalau saya hitung-hitung, kalau 1 hari menghafal 3 baris, 5 hari dapat 1 halaman. Kan sisa 1 hari. 1 harinya kita pakai untuk murojaah. Kita gabung itu dari baris 1 sampai baris 15, 1 halaman itu. Terus kalau satu pekan 1 halaman, 2 tahun itu 2 tahun dapat 1 semester 1 juz, 2 semester 2 juz. Nah kalau 4 semester kan insya Allah dapat 4 juz. Ini target minimalnya. Kalau target maksimalnya lebih banyak lebih baik. Terus catatan saya, setiap jam KBM peserta didik menghafal 3 baris, menyetorkan ke gurunya. Saat KBM, guru juga sesekali memotivasi peserta didik, atau bisa bermain game atau yang lainnya yang ada unsur-unsur mendidik dan unsur Al-Qur'annya gitu. Terus yang untuk masalah pengabsenan, terus itu saya lupa buatnya, jadi cuma bisa buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hanif, program tahfidz kece badai untuk anak SD. 4 tahun ini dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 2 sampai kelas 6. 3 red, kelas 3. Kelas 3 sampai kelas 6. Alokasi tahfidznya 1 jam per hari. Iya. Include KBM. Apa? Include KBM, di dalam KBM atau terpisah dari KBM? Waktu jamnya itu jam aktif atau di luar jam aktif? Ya KBM. Di dalam KBM berarti di jam aktif.
Anak SD kan KBM masuk jam 7, selesai jam 12. Iya. 1 jamnya itu di dalam itu atau di luar itu? Oh, ini saya buatnya itu Tat, untuk Madin, untuk TPQ gitu. Oh, Kan paginya Madin. kan sekolah SD. Bukan ya berarti untuk anak Madin bukan SD. Iya kan paginya SD gitu. Usia-usia SD gitu. Ini masih bertahan SD apa ganti Madin? Gini ya ditambahin Madin gitu. SD juga bisa Tat. SD juga bisa. Tapi harus ada waktu khusus untuk tampil 1 jam. Iya. Di dalam KBM. Iya. Nanti antum kalau bikin SD kasih 1 jam untuk KBM. Bisa pakai ini. Oke? Kalau kasih tahfidnya 1 jam per hari. Madin itu ada waktu khusus untuk tahfidz ya? Belum ada Tat. Saya cuma bikin Madin swasta ya. iya Tat. Antum mudirnya. Ya. 4 juz 30 29 28 27. Ya. Ya. Tahap pertama belajar kitab metode Iqra. 90 halaman ini 6 jilid. Iya Tat. Per jilidnya sama halamannya. Sama Tat. 90 bagi 6. Iya. Berarti per jilidnya berapa halaman? 15. 6 hari aktifnya ini hari apa aja? Liburnya hari apa? Kalau libur di Madin biasanya hari Jumat. Kalau SD mungkin menyesuaikan. Kan ada yang SD atau MI liburnya ada yang Jumat, ada yang Ahad. Durasinya 1 jam, oke. Ini berarti metode Iqra itu tiap naik jilid tidak ada ujiannya? Enggak ada. Langsung lanjut terus. Iya. Jilid 1 beres nggak ada ujiannya, langsung lanjut jilid 2. Iya. Jilid 2 beres langsung lanjut jilid 3. Emang gitu? Iya. Itu nyanat dari penulis kitab Iqra? Enggak. Pengalaman Tat. Oh, pengalaman gitu ya. Ya, maksud saya kenapa nggak dibuat target per jilid? Ini kan per jilid 15 halaman. Kalau 1 halaman 2 hari, 1 pekan 3 halaman, berarti kan 5 pekan itu sudah selesai 1 jilid. Nah, yang pekan ke-6-nya bisa dipakai untuk ujian kenaikan jilid. Kan efektif 1,5 kali 6 sama dengan 9, jadi 1,5 semester. 1,5 semester. Standar kelulusannya apa ini? Standar kelulusan metode Iqra-nya sehingga bisa masuk tahap kedua apa? Kalau di sini saya setorannya sudah diterima gitu kan. Kalau saya buatnya kemarin. Dikatakan bisa diterima itu kalau memenuhi kriteria apa? Nggak ada yang salah saat baca itu Iqra. Hurufnya, harokatnya, hukumnya, mududnya, makhorid sifatnya. Iya. Iya itu yang mana? Saya sebutkan 5 pilihan. Sesuai itu di kitab itu standarnya itu. Saya lupa itu. Nah, nanti ditulis standar kelulusan itu harus tertulis. Iya. Dan yang namanya standar itu sesuatu yang semua orang sama-sama tahu, ngerti dan bisa mengukur. Sehingga nanti ketika ada yang tidak diluluskan, semua orang ngerti kenapa dia tidak diluluskan. Ketika ada yang diluluskan, semua orang juga tahu kenapa dia diluluskan. Sehingga menghalangi adanya persengketaan dan tuntutan. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian tadi kan berarti tahap pertama kalau yang antum tuliskan berarti membutuhkan waktu
berapa bulan ini? 2 bulan 2 pekan ya total semuanya untuk menyelesaikan 90 halaman. Hah? Kayaknya tadi Iqra 90 halaman 7 bulan. Mana tulisan 7 bulannya mana? Enggak ada di sini. Nah, nanti diadakan di sini ya. Nanti menyelesaikan tahap 1, tahap pertama itu berapa target durasi untuk tahap pertama itu berapa lama? Kalau saya boleh usul ya tadi ditambahkan 1 pekan setiap selesai 1 jilid untuk ujian. Kan kalau Iqra itu setahu saya nanti jilid 1 dia fokusnya ke huruf, jilid 2 nanti dia fokus ke ada panjang pendek, jilid 3 nanti fokus ke apa kol-kolah atau apa, 4 apa, 5 apa. Nanti kalau udah mulai 6 nanti mulai ada huruf muqatta'ah itu awal surat, sudah mulai ada mat-matnya gitu ya. Nanti jadi target durasi untuk tahap pertamanya ditulis, kemudian dibuat per jilid 6 pekan Tahap kedua 1 bulan per tema, per bab ya. Iya. Itu bab di Tuhfatul Atfal itu porsinya sama antara nun sukun dan tanwin dengan mim sukun, itu banyaknya sama apa enggak? Beda-beda. Beratnya sama apa enggak? Berarti jangan disamakan tiap bulan, karena ketika nanti ketemu materi yang berat 1 bulan itu keteteran baik gurunya atau muridnya. Ketika ketemu dengan materi yang sangat ringan, sehingga nanti akhirnya bulan itu ya nyantai kan itu. Jadi nanti disesuaikan, antum melihat ada berapa bait, katakan seperti itu. Karena kan pertemuannya juga tidak panjang, 1 pertemuan 1 jam. Yeah. Padahal di situ masih ada talqin Al-Fatihah dan juz 30. Maka nanti bisa lebih dirinci lagi, barangkali 1 pertemuan khusus tajwid, 1 pertemuan berikutnya untuk talqin, misalkan seperti itu. Dan nanti diubah untuk tahap kedua, per bab itu dikalkulasi, misalkan nun sukun dan tanwin ada berapa bait. Oh, ini ada 8 bait, berarti per baitnya kita baca setiap 3 hari sekali, berarti butuh berapa pekan. Paham maksudnya ya? Ya. Dibagi tiap bab atau tema. Bulan. Nanti bulan ke-10, 11, 12 1 semesternya berapa bulan ini atau? 9. 1 semester 9 bulan? Iya, biasanya kan aktifnya biasanya 5 bulan, terus semester 2 ada Ramadan, ada Idul Fitri, Idul Adha, biasanya libur. Iya, berarti 1 semester berapa bulan? Semester pertama 5 bulan, semester 2 saya buat 4 bulan. Oh, berarti 9 bulan ini hitungan 1 tahun, 2 semester. Ya. Oke, tahap ketiganya. Tahap ketiga ini perbandingan guru dan murid berapa banding berapa? Untuk efektivitas setoran 3 baris per anak kepada guru, itu kan kita perlu membaca perbandingan guru dan murid. Kalau perbandingan guru dan murid, 1 guru ngampu 30 anak. SD kan 1 kelas kan kadang malah lebih dari 30. Efektif apa enggak kira-kira 1 pertemuan per anak setor 3 baris kali 30 dalam durasi 1 jam. Maka harus dibuat di sini perbandingan gurunya, perbandingan guru dan murid itu berapa? Karena durasinya cuma 1 jam, sehingga harus dibatasi nanti per 1 guru, per 1 ustadz ngampu berapa anak, sehingga efektif dalam 1 jam itu bisa setoran 3 baris. Dan 1 jam itu plus waktu menghafal atau hanya setoran. Kalau di situ ada ngafalnya dulu, berarti kan
60 menit dikurangi berapa menit? Karena biasanya kalau anak-anak tingkat SD nanti kan ngafalnya bareng-bareng, ya kan? Nah itu nanti dikalkulasi perbandingan guru dan muridnya untuk mengetahui efektivitas apakah betul bisa dalam satu hari itu setoran 3 baris. Nah karena setiap harinya dalam 5 hari 1 pekan, tiap pekan itu dipakai untuk tasmik, berarti hari ke-6-nya baru murojaah, begitu ya. Tidak ada tugas murojaah yaumiyah. Belum saya masukkan. Tapi rencana antum ada apa enggak? Ada ke orang tua. Ke orang tua ya. Nah, nanti dimasukkan murojaah yaumiyah. Karena kalau anak SD tidak ada murojaah yaumiyah, ujuk-ujuk hari apa? Hari Kamis berarti ya. Akhir pekannya kan Kamis kalau liburnya Jumat toh. Hari Kamis ujuk-ujuk setoran 1 halaman. Saya kok nggak yakin bisa setoran. Murojaah yaumiyah berarti ke orang tua. Nanti ditambahkan. Sekaligus formnya ya. Kan tidak cuma ditanya sih, ada formnya kan, ada ininya apa namanya tabelnya untuk ngecek setorannya itu betul-betul sudah atau belum, untuk kontrolnya apakah nanti harus direkam atau gimana untuk laporan kepada gurunya. Hari ke-6-nya berarti murojaahnya kan dauriyah bukan yaumiyah. Maksudnya apa ya? Hari ke-6 itu dia murojaah 15 baris kan? Ya. Ya kan? Nah berarti dauriyah dia. Hari ke-6 dia murojaah dauriyah 1 halaman. Pekan kedua dia murojaah 1 halaman juga atau 2 halaman? 1 tuh. 1 halaman juga. Iya. Pekan ketiga 1 halaman juga. Iya. Nanti sampai dia 1 juz kira-kira kuat nggak dia mengingat 1 halaman yang dulu 20 pekan sebelumnya? Enggak. Nah, berarti antum harus buat ada mekanisme untuk menjaga hafalan dauriyahnya, jangan cuma 1 halaman tiap pekan. Nanti dibuat secara berkala, mungkin pekan ke 1 pekan 1 halaman, berarti mungkin katakanlah seperempat juz, berarti kan 5 halaman. Berarti pekan ke-6 1 pekan full dipakai untuk murojaah dauriyah. Apa maksudnya ya? Iya. Nah gitu. Di murojaah dauriyahnya nanti ditambah keterangan atau antum kasih apa ya? Dauriyahnya per pekannya sudah oke. 1 halaman itu ya kan? Nah cuma yang model untuk menjaga hafalan lama yang kelipatan maksud saya. Karena kan kita tidak mikir hanya setor murojaah tiap pekan, setor murojaah tiap pekan. Ini kan targetnya kan tidak hanya pernah setor kan, tapi mungkin kan. Nah, gitu. Kelipatan ya. 1 pekan 1 halaman, 5 bulan 1 juz, 10 bulan 2 juz, 20 bulan 4 juz. Lah nanti kalau antum hitung-hitung dengan ada 1 pekan untuk ujian kelipatan itu kok ternyata memang belum bisa 2 juz, belum bisa 4 juz, ya antum kurangi saja, tidak masalah kan gitu. Terus kalau saya boleh saran, jangan kelas 3 sampai kelas 6, kelas 2 sampai kelas 5. Nanti kelas 6-nya full dipakai untuk persiapan 4 juz 1 majelis. Ya. Nah, itu kan keren. Anak SD bisa 4 juz 1 majelis. Padahal SD-nya SD negeri misalkan gitu. Kelas 1-nya ya kelas 1 buat nggak ada program tahfidz. Terus untuk untuk membuat supaya anak-anak ini nanti tidak menganggap bahwa ngafal Quran hanya sekedar ngafal, tekniknya gimana? Kan tafsirnya belum ada nih kayaknya. Ya, belum dipikirkan. Apa belum perlu dulu untuk anak SD? Gimana kira-kira?
Sambil nambah ini nanti antum tambahkan, antum pikirkan. Iya, nanti saya Gitu ya. Iya. Tidak harus pakai Ibnu Katsir kan anak SD sih. Cukup mungkin pakai kisah-kisah Quran atau nanti secara berkala 1 semester sekali mendatangkan dongeng tentang Al-Quran misalkan, atau ada motivasi dari Ustadz Hilmi Hanif misalkan selaku penanggung jawab bidang tahfidz kan gitu kan. Begitu ya. Iya. Antum ambil apa? Saya ambil. Ya. Jazakumullah, silakan ditutup gantian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.